Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, dengan kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kita langsung ya. Assalamualaikum. Ada Pak. Pandi. Ada Pak. Panjang. Ada Pak. Firma. Ada Pak. Indra. Ada Pak. Ferry. Baik anak-anak, apakah durasi kemarin sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada anak-anak, apa itu teknologi informasi? Ada yang tahu? Saya Pak. Teknologi informasi adalah sistem komputer untuk mengelola, memproses dan menyimpan data atau informasi. Ya, betul sekali. Itulah salah satu pengertian dari teknologi informasi. Baik, sebelum itu kita lanjut ke materi tentang teknologi informasi dalam kehidupan sosial. Kita bisa lihat di sini mengenai dampak pada kesehatan mental, jantung dan perbandingan sosial. Kemudian pengguna teknologi yang berlebihan, terutama di media sosial, dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Kemudian ketergantungan digital dan tekanan untuk selalu tampil sempurna di dunia maya seringkali menyebabkan kecemasan, depresi, stres, dan perasaan tidak memadai akibat perbandingan sosial. Kemudian ada tiga yang meliputi. Yang pertama itu kecanduan smartphone dan internet. Kemudian yang kedua itu gangguan tidur karena paparan HP atau smartphone. Kemudian peningkatan kasus cyberbullying, di mana cyberbullying ini dapat kita temui dalam lingkungan anak-anak sekalian. Di mana anak-anak sudah mengerti materinya? Sudah. Oke, baik. Langsung saja Bapak akan membagikan kelompok. Mungkin bisa dimulai dari Indra, berhitung 1 sampai 4. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Oke, baik anak-anak sudah berkumpul sudah kelompoknya. Sudah. Baik, tugas kalian adalah silakan berdiskusi mengenai tugas yang Bapak berikan minggu lalu, kemudian presentasikan. Ya, Pak. Kamu tanya, Pak. Ya, silakan. Presentasinya bagaimana perorangan setiap kelompok atau perwakilan kelompok? Khususnya perwakilan setiap kelompok. Oh ya, Pak. Ya, Pak. Minimal waktunya, Pak. Berapa kerjanya? Bisa 5
relasi sosial. Jadi perkembangan teknologi informasi telah merombak cara berkomunikasi terkait seperti interaksi menjadi instan, lintas batas dan seringkali asinkron. Media sosial dan aplikasi pesan memudahkan koordinasi dan memperluas jaringan, tetapi juga memperpendek durasi perhatian, meningkatkan komunikasi superficial dan menurunkan kedalaman hubungan tetap muka. Akibatnya muncul relasi luas atau tipis dan tekanan tampil yang mempengaruhi kesehatan mental. Ya, mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok satu. Baik, dari kelompok 1 jawabannya sudah bagus. Kita lanjut ke kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2. Baik Pak, dari hasil diskusi kami yang kami dapat itu garis besarnya di mana disrupsi pasar kerja dan titik mengakses, di mana teknologi informasi ini mendorong otomatisasi platform ekonomi dan pekerjaan jarak jauh, di mana menciptakan peluang produktivitas besar sekaligus menggeser keterampilan yang dibutuhkan, di mana mereka yang punya akses keterampilan digital dan modal mendapat keuntungan besar, sementara kelompok rentan berisiko terdorong pekerjaan tidak stabil atau pengangguran. Dan disebut itu kesenjangan digital, dan maksud itu akses, literasi, kualitas koneksi yang memperdalam ketimpangan sosial dari orang. Baik, mungkin itu saja Pak yang kami bisa kemukakan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari kelompok 2. Cukup bagus. Kita lanjut ke kelompok 3. Ini silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmi binti Bajirin dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Adapun menurut kami, ekosistem TI mengumpulkan data besar dan memperkaya layanan, tetapi juga membuka peluang pengawasan massal, manipulasi opini dan kebocoran informasi pribadi. Algoritma rekomendasi membentuk gelombang informasi, memperkuat polarisasi dan disinformasi. Ancaman nyata bagi ruang publik yang sehat dan proses demokrasi. Pengaturan yang lemah memberi kekuatan besar pada perusahaan teknologi dan aktor negara. Baik, itulah diskusi dari kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 4. Dengan ini dipersilakan. Ya, baik. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu teknologi informasi mempercepat difusi budaya, memungkinkan ekspresi baru, identitas baru, dan kolaborasi lintas budaya. Dengan munculnya komunitas virtual, globalisasi digital juga menyamakan wacana sehingga budaya lokal terancam pengikisan. Norma sosial berubah cepat dan ruang publik tradisional kehilangan peran. Di lain pihak, teknologi informasi memberi alat pemberdayaan akses informasi, aktivisme, dan memperkuat suara terpinggirkan. Saya hasil dari diskusi kelompok 4. Terima kasih. Baik, itulah tadi diskusi dari setiap kelompok. Bahwasannya teknologi informasi memberikan peluang besar untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan kualitas hidup. Baik itu, tetapi juga menuntut kemampuan adaptasi sosial, etika digital, kemudian literasi yang baik agar dampaknya tetap positif. Ya Pak. Ya, Pak. Baik, anak-anak ada pertanyaan? Oke, berhubung waktu sudah mau habis, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.